Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa ya bahagia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan rumus. Tapi sebelumnya Umi mau mengingatkan, mari kita putus tali rantai virus COVID-19. Dengan cara apa? Ayo disiplin, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap stay at home ya. Kalau memang kalian harus keluar, maka jangan lupa pakai maskernya. Oke? Baik, kita lanjutkan materi kita pada minggu sebelumnya, yaitu penentuan delta H menggunakan rumus. Untuk penentuan delta H menggunakan rumus, ini kan ada dua rumus. Rumus yang pertama, perubahan entalpi reaksi sama dengan sigma atau jumlah perubahan entalpi pada hasil reaksi dikurangi jumlah perubahan entalpi reaksi pembentukan pada reaksi. Kita gunakan rumus ini kalau data yang diketahui itu berupa delta HF. Apa itu delta HF? Perubahan entalpi pembentukan standar. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal, tentukan delta H reaksi pembakaran dari C2H6 jika diketahui. Nah, ini data-datanya sudah diketahui. Penyelesaiannya, karena ini belum ada reaksinya, maka kita harus buat dulu reaksinya. Cara membuat reaksinya bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan persamaan termokimia. Ingat ya, pembakaran itu menggunakan O2. Zat yang dibakar ada di ruas kiri, maka kita tuliskan C2H6 gas ditambah O2 gas menjadi CO2 plus 3H2O. Nah, ini C2H6 ini ada di sebelah kiri tanda panah. Nah, yang ada di ruas kiri tanda panah ini namanya preaksi. Sedangkan yang ada di ruas kanan tanda panah ini namanya produk. Maka perubahan entalpi reaksinya adalah 2 dikali delta HFCO2 ditambah 3 dikali delta HF dari H2O buka tutup kurung siku min buka tutup kurung siku dikali dilihat yang di ruas kiri ini sebagai preaksi, maka 1 dikali delta HF dari C2H6 gas ditambah O2-nya ini 3,5, maka 3,5 dikali delta HF dari O2. Kita masukkan aja nilainya, berarti 2 dikali min 393,5. Dari sini ya datanya yang diketahui delta HF CO2 itu adalah 393,5 ditambah 3 dari H2O ini 3 dikali delta HF H2O delta HF dari H2O itu kan min 285,8, masukkan saja. Nah, ditutup kurung sikunya min. Nah, yang preaksi ini kan C2H6, berarti 1 dikali delta HF dari C2H6 ditambah yang ada di kiri selain C2H6 itu kan ada O2, maka 3,5 dikali delta HF dari O2. Masukkan saja nilainya. 1 dikali berapa delta HF dari C2H6? Min 84,7. Masukkan ya. Nah, ditambah 0. Kenapa 0? Karena patokannya di sini tidak diketahui delta HF dari O2. Ya, kalau tidak diketahui dan tidak ditanyakan berarti dia bernilai 0. Jangan pusing ya. Nah, perlu diketahui juga untuk perubahan entalpi pembentukan unsur bebas itu sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan, kalikan dulu 2 kali min 393,5 ditambah 3 kali min 285,8, ini diselesaikan dulu.
dikurangi min 84,7. Ini nanti jangan lupa min kali min jadi plus. Nilainya sama dengan setelah dihitung min 1559,7 kilojoule. Nah, itu untuk rumus 1. Untuk rumus 1 patokannya yang diketahui datanya berupa delta HF standar. Kita lanjutkan. Sedangkan untuk penentuan perubahan entalpi, jika data yang diketahui itu adalah energi ikatan rata-rata, maka kita tidak bisa lagi gunakan rumus stat 1 tadi. Kita gunakan rumus 2. Rumus 2 itu perubahan entalpi reaksi sama dengan jumlah energi ikatan yang diputuskan dikurangi jumlah energi ikatan yang dibentuk. Jadi kebalikannya ya, kalau tadi rumus 1 itu kanan dikurangi kiri, maka untuk rumus 2 itu kiri dikurangi kanan. Kenapa kiri dikurangi kanan? Karena yang terputus itu ada zat yang terputus ada di ruas kiri, sedangkan zat yang terbentuk ada di ruas kanan. Ingat ya kata-kata pembentukan. Kalau pembentukan itu zatnya selalu ada di ruas kanan. Penyelesaiannya kita agak sulit sedikit sih memang dibandingkan dengan kemarin-kemarin ketika membahas soal ya. Kita dibutuhkan keterampilan untuk menuliskan struktur ikatannya. Struktur ikatan itu seperti ini nih, yang ada garis-garisnya atau tangannya. CH4. C ada di tengah karena dia sebagai atom pusat. Sedangkan hanya ada 4 mengelilingi atom C. Nah, ini namanya struktur ikatan dari CH4. Cl ini ada 2 ya senyawa unsurnya. Nah, Cl dengan Cl terbentuk Cl4, C-nya tetap sebagai atom pusat, Cl-nya mengelilingi atom C sebanyak 4 plus HCl, H dengan Cl. Karena ada 4 molekulnya, kita tuliskan koefisiennya. Nah, kalau kalian bingung menentukan ikatan antara satu atom dengan atom lain, ini berpatokan pada data energi ikatan. Nanti diketahui di situ. Diketahui energi ikatan dari C dengan H, maka akan terjadi ikatan antara C dengan H. Diketahui energi ikatan Cl dengan Cl, berarti Cl strip Cl, berarti dia ikatannya tunggal. Jadi patokannya pakai data yang diketahui. Nah, karena data yang diketahui itu berupa energi ikatan, maka kita cari yang putus. Yang putus ada di kiri, yang terbentuk ada di kanan. Maka kalau kita mau mencari yang terputus, kita perhatikan yang kiri. Kita perhatikan yang kiri, ada yang putus apa enggak? Lirik sebelah kanan. Kita lihat contohnya. C dengan H. Kita mau lihat yang putus, berarti kita perhatikan yang kiri. C dengan H. C dengan H. Lirik coba. Adakah ikatan antara C dengan H di ruas kanan? Ada tidak di sini? Tidak ada. Adanya C dengan L. Maka dia putus. Yang putus ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka di sini dituliskan energi ikatan yang putus 4 dikali energi ikatan antara C dengan H. Kita masukkan aja nilainya 4 kali 415. Nanti datanya diketahui ya. Kemudian Cl dengan Cl. Kita perhatikan yang ruas kiri. Cl dengan Cl kan ada. Sedangkan sebelah kanan tidak ada. Maka ini putus. Nah, untuk yang terbentuk ada 4 ya karena molekulnya 4. Sedangkan untuk yang terputus ini kita perhatikan yang kanan. C dengan Cl di sebelah kiri nggak ada. Oh, berarti ini terbentuk ada 4 juga. Demikian juga dengan HCl. HCl di sebelah kiri tidak ada, maka dia terbentuk H dengan Cl ada 4. Masukkan nilai-nilainya, ini didapatkan dari nilai-nilai energi ikatan ini didapatkan dari data yang diketahui. Kemudian dijumlahkan masing-masing baru dimasukkan ke rumus ini. Yang terputus 2632 dikurangi 3048, nilainya min 416 kilojoule. Nah,
Demikian penjelasan Umi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.